Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevi Sesan Elvira Akhirodinul Islam. Saya salah satu dosen dari Departemen Keperawatan Komunitas, Program Studi Ilmu Keperawatan S1, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan keluarga dengan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode DEI, Delivery Introduction and Assessment, dengan pendekatan metode Student Centered Learning, Small Group Discussion, Simulation, and Role Play. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen pada pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah keperawatan keluarga, termasuk cuplikan video pembelajaran tatap muka, diskusi kelompok, dan pembelajaran praktikum laboratorium. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah keperawatan keluarga. Informasi mata kuliah, nama mata kuliah keperawatan keluarga diberikan pada semester 6, jumlah SKS 3 SKS dengan sebaran SKS 2 teori 1 praktik, koordinator mata kuliah Mevi Sesan Elvira Akhirodinul Islam, Magister Keperawatan, Nurse, Spesialis Keperawatan Komunitas, Tim Teaching, Nadirawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dan Lina Safarina, Sarjana Keperawatan dan Magister Keperawatan. Deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan pengetahuan skill dan perilaku dengan penerapan prinsip-prinsip dan konsep pemberian asuhan keperawatan keluarga, baik yang sehat ataupun yang sakit, terutama dalam mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai. Topik yang akan dijelaskan meliputi konsep dasar keluarga, metode konseptual dalam keperawatan keluarga, keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, keluarga sehat dan keluarga mandiri, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, komunikasi dalam keluarga, terapi modalitas dalam keperawatan keluarga, dan asuhan keperawatan keluarga berdasarkan evidence-based practice. Proses pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, seminar, praktik laboratorium. Metode pembelajaran dilakukan melalui Student Centered Learning, Small Group Discussion, Simulasi, dan Role Play. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui perkuliahan klasikal, diskusi, dan praktikum di laboratorium keperawatan. Proses evaluasi dilakukan dengan ujian tengah blok atau UTB, penugasan, dan ujian praktikum. Capaian pembelajaran lulusan dilihat dari sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu bertanggung jawab gugat terhadap praktik profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan, mampu melakukan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut oleh martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Mampu menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan keperawatan kesehatan. Pengetahuan. Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle age teori. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik. Menguasai konsep dan teknik menegakkan diagnosa asuhan keperawatan. Keterampilan umum. Bekerja di bidang keahlian
keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesinya yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Mengembangkan dan memilih jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialis keperawatan keluarga sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis. Mampu menegakkan diagnosa keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Mampu menyusun, mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghasilkan keragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien individu, komunitas, dan masyarakat. Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan keperawatan penanggung jawab perawatan. Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan atau tanpa tim kesehatan lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Sikap dan tata nilai. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etik dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Mengaplikasikan perilaku caring pada pasien di masyarakat. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien. Menguasai konsep tindakan upaya promotif preventif sebagai fungsi keperawatan pelayanan primer. Keterampilan khusus. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok baik sehat dan sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Mampu mengumpulkan data, menganalisis dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan keluarga. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan keluarga tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawab. Mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan keluarga serta menurunkan angka kesakitan. Referensi mata kuliah keperawatan keluarga. Buku pengantar keperawatan keluarga, buku keperawatan keluarga teori dan praktik, buku asuhan keperawatan SDKI, SLI, dan SIKI. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga. Pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga dilakukan secara synchronous learning dan asynchronous learning dengan metode blended learning, yaitu dengan kombinasi pembelajaran teori, praktik, diskusi, simulasi, dan pembelajaran mandiri. Pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online secara terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui interaksi langsung dengan dosen maupun pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, teori 2 SKS dilakukan dengan synchronous learning dan asynchronous learning dengan pendekatan metode Study Center Learning dan Small Group Discussion, yaitu pembelajaran untuk menunjang kemampuan kognitif mahasiswa yang mengutamakan peran aktif mahasiswa. Praktikum 1 SKS dilakukan dengan synchronous learning, pembelajaran tatap muka dengan pendekatan metode simulasi dan role play, yaitu pembelajaran untuk menunjang skill mahasiswa melalui pembelajaran praktikum di laboratorium keperawatan.
Lama pembelajaran. Teori 10 kali pertemuan, 2-3 jam per pertemuan. Diskusi kelompok 2 kali pertemuan, 3 jam per pertemuan. Praktikum 4 kali pertemuan, 7 jam per pertemuan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan mata kuliah keperawatan keluarga yaitu dengan metode blended learning, terdiri dari synchronous learning dan asynchronous learning. Teori 2 SKS, pembelajaran menggunakan synchronous learning dan asynchronous learning dengan metode student center learning, small group discussion. Praktikum 1 SKS, pembelajaran menggunakan synchronous learning dengan metode simulasi dan role play. Evaluasi pembelajaran. Aspek penilaian teori bobot 60% yang terdiri dari teori atau diske bobot 25%, tugas bobot 25%, ujian tengah blok bobot 50%. Untuk aspek penilaian praktikum bobot 40%. Jadi total evaluasi dalam pembelajaran 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah keperawatan keluarga pada mahasiswa semester 6 program studi ilmu keperawatan S1 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya adalah saya tampilkan cuplikan video pembelajaran teori dan praktik mata kuliah keperawatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan tutorial ya dengan kasus asuhan keperawatan. Nanti saya akan membagikan kasus, kemudian silakan nanti dipimpin oleh leader selanjutnya. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau tahu dulu siapa ketuanya. Baik, izin Bu, saya Rafita Nusa dengan NPM 2350301142 sebagai leader hari ini. Terima kasih leader. Leader siapa subscriber hari ini? Baik Ibu, untuk yang pertama itu ada Selvi Setiawati sebagai subscriber 1 dan Gilma Halidah Izmi sebagai subscriber 2. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk tutorial hari ini. Ada skenario di saya. Sebelum pembagian skenario ini, saya akan memberikan kewenangan ketua untuk memimpin kegiatan tutorial hari ini. Baik, sebelum memulai tutorial pada hari ini, alangkah baiknya kita akan membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada leader. Baik, terima kasih kepada ketua. Izin ambil alih tutor pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan bagikan terlebih dahulu untuk kasusnya. Silakan. Baik, langsung saja kita yang pertama yaitu membacakan kasus. Dipersilahkan kepada rekan-rekan semua yang akan mengajukan membacakan kasus, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Asifa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada leader dan juga kepada ketua dan kepada ibu juga. Di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Asyifa Karisma Putri, izin membacakan dari kasus tersebut. Baik, terima kasih kepada Asyifa yang sudah membacakan kasusnya. Selanjutnya dipersilahkan kepada subscriber 1 untuk mengambil posisi. Baik, selanjutnya kita langsung saja mulai ke step yang pertama yaitu klasifikasi istilah. Silakan kepada rekan-rekan semua, apabila ada istilah asing yang tidak dimengerti, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Dipersilakan pada Yuda. Baik, terima kasih leader. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kavitas? Baik, terima kasih kepada Yuda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apabila cukup, kita langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Cukup. Baik, langsung saja. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan? Baik, dipersilahkan kepada Alura. Baik, terima kasih leader atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan Agisna terkait kavitas. Kavitas itu adalah sebuah rongga atau lubang berisi udara di dalam jaringan paru akibat kerusakan jaringan yang parah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alura. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, selanjutnya kita ke step yang kedua, yaitu membuat pertanyaan terkait kasus. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, dipersilahkan kepada Alura. Baik, terima kasih leader. Izin bertanya terkait kasus itu, diagnosa apa yang paling tepat untuk Tuanta? Baik, terima kasih kepada Alura. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Karena tidak ada lagi,
Langsung saja kita ke step selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Rehan. Ingin menjawab pertanyaan dari Alura mengenai diagnosa yang tepat untuk Tuan A. Untuk diagnosanya sendiri yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai penyakit TB paru dan pengobatannya. Kemudian ditandai dengan Tuan A sudah berhenti minum obat karena merasa sehat. Yang kedua itu Tuan A tidak mengetahui bahwa penyakitnya adalah TB paru. Yang ketiga Tuan A tidak mengetahui akibat jika pengobatan TB dihentikan sebelum waktunya. Baik, terima kasih kepada Rehan. Apakah ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Karena sudah terjawab semua, kita langsung saja ke step yang keempat, yaitu hipotesa. Silakan, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, sebelum ke step 4, saya akan mengidentifikasi jawaban dari teman-teman ya. Dari beberapa pertanyaan, sudah sangat baik teman-teman memberikan jawaban. Ada masukan dari saya untuk yang pertanyaan nomor 3, yaitu terkait diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan keluarga menurut Anda ya, tadi yang sudah disampaikan oleh rekan Anda itu adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Itu termasuk diagnosa keluarga. Selanjutnya, coba kita lihat di kasus. Ada diagnosa individu apa yang mengalami masalah pada kesehatannya? Di data ada data apa ya? Di individunya mengeluh apa? Mengeluh batuk, Ibu. Batuk. Nah, kalau mengeluh batuk, datanya batuk, kliennya mengeluh batuk. Diagnosa yang muncul apa ya kira-kira? Bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, itu ya. Sekalian nanti ditambahkan untuk jawaban nomor 3. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke step 4 ya. Mangga, dipersilakan leader. Baik, karena hipotesa membutuhkan waktu, saya persilakan 5 menit untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, karena waktunya sudah habis, dipersilakan kepada rekan-rekan untuk menjawab step 4 mengenai hipotesa. Dipersilakan kepada Anana. Baik, terima kasih leader. Izin menjawab mengenai hipotesa. Penyakitnya yaitu tuberkulosis, TB paru, kemudian etiologinya infeksi Mycobacterium tuberculosis, kemudian ada manifestasi klinisnya, tanda dan gejala. Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu atau 4 bulan, RR-nya 22 kali per menit, fototoraknya bercak putih, nodular kavitas paru kiri, kemudian sedang menjalani OAT. Kemudian masalah yang ditemukannya yaitu defisit pengetahuan keluarga tentang TB paru, kemudian ketidakpatuhan pengobatan, putus asa 2 minggu, selanjutnya risiko penularan infeksi, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Selanjutnya di sini ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu tidak mengetahui penyakit TB, selanjutnya mengira penyakit adalah bronkitis, tidak mengetahui akibat putus obat, tidak mengetahui cara perawatan TB, tidak menutup mulut saat batuk, ventilasi rumah kurang baik, dan jendela jarang dibuka. Selanjutnya ada dampaknya juga, yaitu risiko penularan kepada anggota keluarga, risiko kegagalan terapi, dan risiko TB resisten obat. Baik, terima kasih kepada Amanah. Baik, karena step 4 mengenai hipotesa sudah dijawab, selanjutnya kita ke step 5, yaitu mengenai learning objective. Menurut rekan-rekan semua, mengenai kasus tersebut itu kasusnya mengenai apa? Dipersilakan kepada Yuda, bagaimana? Menurut saya bronkitis. Kalau Ridwan? TB paru. Bagaimana? Menurut yang lain, apakah sepakat mengenai Sepakat. TB paru? Ya, jadi di kasus itu kita simpulkan ya, berarti asuhan keperawatan pada keluarga dengan TB paru, gitu ya. Silakan LO yang akan kalian capai tentang apa aja? Baik, Ibu, yang pertama mengenai pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan keluarganya, dan yang terakhir itu perencanaan. Ya, sepakat begitu ya? Sepakat. Nanti di step 6 kalian melanjutkan untuk tugas mandiri mencari learning object yang sudah kita tentukan hari ini. Gitu ya? Oke. Baik, rekan-rekan semua, karena step 1 sampai step 5 sudah terlaksana,
Mungkin saya akan tutup dan diserahkan kembali kepada ketua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan Ibu Mevi yang sudah membantu dan juga memberikan pertanyaan serta jawaban pada diskusi pada hari ini. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, diskusi pada hari ini kami tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kepada Bu Mevi. Terima kasih banyak teman-teman. Hari ini kita sudah selesai kegiatan tutorialnya. Selanjutnya nanti teman-teman tugas mandiri untuk menyelesaikan learning object. Ya, silahkan menyelesaikan learning object di perpustakaan. Kita ketemu lagi di sesi kedua, yaitu di hari selanjutnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri tutorial hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di tutorial step 7. Hari ini kita reporting ya, membahas LO yang sudah kita sepakati di hari lalu. Langsung saja kita ke step yang ke-7, yaitu mengenai laporan learning objective yang telah kita buat dan susun dari step sebelumnya. Dipersilakan kepada rekan-rekan semua. Izin menjawab mengenai pengkajian. Di sini ada data subjektif. Keluarga mengatakan tidak tahu TB paru. Keluarga tidak tahu akibat yang akan terjadi jika Tuan A putus obat. Tuan A mengatakan tidak datang ke puskesmas lagi untuk mengambil obat dan mengatakan sudah 2 minggu ini tidak makan obat karena sudah merasa sehat. Keluarga mengatakan sejak sakit alat makan tidak dipisahkan dari anggota keluarga lain. Keluarga mengatakan membuang dahaknya sembarangan. Keluarga mengatakan kadang-kadang saja membuka pintu rumah supaya ada udara masuk ke dalam rumah. Kemudian di sini ada data objektifnya, hasil inspeksi perilaku dan lingkungan rumah. Selanjutnya di sini ada etiologi, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan TB paru, masalah kesehatannya yaitu TB paru, masalah keperawatannya manajemen kesehatan tidak efektif dengan nomor D.0003. Baik, lalu ada perencanaan perawatan, yaitu diagnosa yang pertama manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan TB paru dalam kode D.0003. Lalu ada tujuan khususnya, setelah dilakukan tindakan perawatan keluarga, Tuan A mampu yang pertama mengenal masalah kesehatan TBC dengan hasil dengan kriteria hasil kategori fisiologis, subkategori aktivitas istirahat, tingkat pengetahuan dengan kode L12111 meningkat dari 1 menurun menjadi 5, mengetahui definisi TBC, lalu mengetahui penyebab dan faktor yang berkontribusi menyebabkan TBC dan penularannya, lalu ada mengetahui tanda dan gejala TBC, lalu ada mengetahui komplikasi akibat TBC. Lalu ada kode 5602, lalu ada intervensi. Keluarga Tuan A mampu mengenal masalah kesehatan Tuan A, kategori fisiologis, kategori aktivitas dan istirahat, intervensi, edukasi proses penyakit dengan kode I12444, observasi. Nomor 1, identifikasi kesiapan dan kemampuan ilmu informasi mengenai TBC. Lalu ada terpenting, yang pertama sediakan materi dan media pendidikan kesehatan mengenai TBC. Yang kedua ada jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada berikan kesempatan untuk bertanya. Lalu ada edukasi, jelaskan definisi TBC. Yang kedua jelaskan penyebab dan faktor risiko TBC. Yang ketiga jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh TBC. Yang keempat ajarkan cara meminimalkan efek samping dari intervensi dan pengobatan. Yang kelima ada informasikan kondisi pasien saat ini. Lalu ada intervensinya edukasi kesehatan dan kode I12383 I1244. Edukasi jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan PHBS untuk menghindari penularan TBC. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menyampaikan reportingnya di step 7 ini. Karena step 1 sampai 7 sudah terselesaikan, saya kembalikan kepada ketua. Baik, alhamdulillah pada step 7 kali ini telah terlaksana dengan baik juga dengan jelas. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kembali kepada Ibu Mevi sebagai koordinator. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya sudah mendengar reporting dari hasil kerja kalian ya di step 7 ini. Masukannya adalah yang pertama, silakan teman-teman susun asuhan keperawatan dengan detail terkait dengan pengkajiannya. Ya, kemudian
Karena kita diagnosanya cuma satu, jadi tidak ada prioritas masalah lagi ya, karena diagnosanya hanya satu. Ya, diagnosanya sudah sangat tepat, yaitu teman-teman mengambil diagnosa keperawatan keluarga, yaitu apa tadi? Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ya, perencanaan yang sudah teman-teman susun sudah sangat baik, sudah memenuhi tujuan khusus masing-masing. Ya, melihat dari gambaran etiologinya, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, di mana keluarga tidak mampu mengenal masalah, lalu tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit, tidak mampu memodifikasi lingkungan rumah, dan keluarga tidak mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Semua perencanaan yang Anda susun sudah memenuhi etiologi yang sudah ditentukan. Terima kasih banyak teman-teman. Kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Kita ketemu lagi sesuai dengan kontrak kita minggu lalu, bahwa hari ini kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan pengkajian di tahap kemarin. Hari ini saya akan kaji Ibu terkait dengan masalah kesehatan pada Ibu ya Pak ya. Waktunya kurang lebih 10 menit, bersedia Kak? Bersedia. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan ke Bapak dan Ibu gitu ya. Boleh Bapak dan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami saja. Pak, saya mau tanya nih, kan Ibu mengalami diabetes mellitus ya Pak ya? Bapak atau Ibu tahu nggak sih diabetes mellitus sebenarnya apa ya? IDMT gula, Bu? Gula, menurut Ibu apa Bu? Penyakit gula mungkin ya Ibu. Oh iya. Yang kedua, saya akan bertanya lagi, apa yang Bapak lakukan ketika Ibu mengeluh dengan keluhan penyakit gulanya? Istirahat tuh ya Neng ya? Iya, paling tidur aja sih Bu. Oh, tidur aja. Iya. Kenapa suka tidur aja? Supaya nanti pusing atau sakitnya Hilang, ada. ya? Iya Ibu. Oh begitu. Apa yang Bapak lakukan atau biasa Ibu lakukan untuk merawat bagaimana Bapak atau Ibu yang sakit ini supaya bisa sehat? Istirahat aja. Iya, istirahat lagi sama makan kayak biasa aja sih Bu, Oh, nggak ada makan. yang lain. Bagaimana Bapak atau Ibu untuk memodifikasi lingkungan rumah supaya apa yang dikeluhkan Ibu itu bisa teratasi? Bebersih rumah aja Neng ya? Iya, Ngepel, bebersih, nyapu ya dibersihin aja ya? nyapu, ngebersihin jendela, udah Iya. itu Oh aja gitu. Ibu. Abis membersihkan Ibu itu Ibu terasa capek, lemah nggak? Iya, capek. Nah, makanya mungkin Ibu selalu istirahat ya pengennya Iya ya. Ibu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kembali, pertanyaan terakhir saya. Ibu kan mengeluh sakit diabetes mellitus. Nah, suka kontrol nggak Pak ke pelayanan kesehatan? Jauh Neng, sibuk sayanya, Iya. jadi di rumah aja. Oh, karena nggak ada yang nganter ya? Iya, jadi saya suka tahan sendiri Oh, aja, gitu. makanya tidur terus. Terakhir dicek gula darahnya kapan? Udah lama sih Bu. 2 tahun lalu Iya. gitu ya, sama si lama Neng masih banget ya? kecil ya? Iya. Udah lama, Bu. Iya. Mungkin cukup 5 pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak dan Ibu. Saya simpulkan bahwa mungkin pertemuan kita kali ini saya cukupkan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti sehat. Untuk kontrak waktu kembali, kira-kira Bapak dan Ibu bisa ditemui kapan? Besok? Iya, Bisa, boleh Neng? besok Ibu. Oh iya, boleh. Semoga berkenan, besok nanti saya akan berkunjung kembali. Terima kasih. Ya oke teman-teman semua, saya tadi sudah mensimulasikan bagaimana melakukan pengkajian di tahap 2, yaitu tadi mengkaji 5 tugas kesehatan keluarga. Ya, sudah kita ketahui bahwa keluarga tidak mampu mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan rumah, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oke, selanjutnya setelah saya simulasikan, siapa ya teman-teman yang akan mempraktekkan secara mandiri? Resen yang bisa bersedia? Ya, silahkan, Alula. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Teh. Ya, perkenalkan nama saya Alura. Di sini saya akan melakukan pengkajian yang sebelumnya sudah disepakati. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Teh. Baik, Bapak Ibu bisa menjelaskan tidak pengertian dari diabetes mellitus itu apa? Penyakit gula Teh. Iya, yang gulanya tinggi bukannya Teh? Apakah Bapak dan Ibu yang biasa dilakukan untuk menghindari diabetes mellitus itu apa biasanya?
Istirahat Iya, aja biasanya ya. sih saya tidur gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Banyak minum air putih, udah tidur. Yang biasa dilakukan untuk memberikan perawatan pada ibunya kan yang kena DM ya, itu biasanya kayak gimana? Sama aja sih teh, kayak hari-hari biasanya makan yang seadanya, tidur secukupnya, Tidur. iya. Selanjutnya yang biasanya Bapak dan Ibu lakukan untuk memodifikasi lingkungan di rumah itu untuk mengatasi diabetesnya gimana Pak? Rapi-rapi rumah aja sih ya, ngepel, Iya, terus dibersih-bersihin nyapu, rumahnya ya. Iya, bersih jendela. Iya. Udah sih, selain itu mah. Bapak dan Ibu suka memeriksa kesehatan secara berkala gak gitu ke fasilitas kesehatan? Jauh, sibuk jauh saya neng sih. di tani wae, di sawah wae jadi sibuk nggak bisa nganter-nganternya. Baik Bapak Ibu, setelah dilakukan pengkajian, saya akan menyimpulkan hasilnya ya. Demikian hasil pengkajian yang sudah saya sampaikan. Saya akan pamit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mangga teh. Assalamualaikum. Nuhun teh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan keluarga, program studi ilmu keperawatan S1, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya Fakultas Ilmu Teknologi Kesehatan, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa ilmu keperawatan S1. Demikian paparan pelaksanaan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.